Pemirsa, orang tua korban meminta Bareskrim Polri untuk memberikan asistensi kasus daycare di Depok. Keluarga korban ingin agar kasus ini tidak hanya berhenti pada penetapan status tersangka. Kita akan membahasnya dan kita saat ini sudah bergabung dengan tim advokasi keluarga korban, Anindita Arsa Prameswari. Mbak Anin, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Mbak Anin mau mengkonfirmasi Anda berarti kuasa hukum dari dua korban atau salah satu saja, Mbak Anin? Lebih tepatnya tim advokasi dari kedua-duanya yang ditunjuk dari kantor hukum Leos and Partner. Jadi tim advokasi untuk dua korban ya? Betul. Baik, Mbak Anin, ini kalau kita mendengar pemberitaan bahwa pemilik yayasan dan juga pemilik daycare tidak membantah. Meita mengakui benar yang ada di dalam video yang viral. Tapi boleh kita diceritakan sedikit kronologi bagaimana kemudian Anda dan teman-teman di tim advokasi akhirnya bisa mengasistensi kasus ini. Orang tua korban itu tahu dari mana bahwa anak mereka diperlakukan tidak manusiawi ini? Ya, oke. Mungkin seperti kronologi yang sudah tersebar juga ya, bahwa memang awal-awalnya sendiri aku ditunjuk dari tim kuasa hukumnya untuk membantu kasus ini, melakukan pendampingan terhadap keluarga korban, di mana awalnya memang kebetulan keluarga korban merupakan teman juga dari kuasa hukumnya, dan kami mendapatkan laporan bahwa anaknya dianiaya, yang di mana korban, ini kan ada dua korban ya, mungkin kita sebut saja korban dengan inisial MKZ, saat itu dianiaya dan orang tua tahu dari salah satu saksi yang memberikan bukti CCTV tersebut gitu. Nah, jadi dari situ kami punya atensi khusus terhadap kasus ini dan kami berjuang untuk menjadi tim advokasi di dalamnya. Awalnya seperti itu, memang mendengar laporan dari korban bahwa anaknya dianiaya dan memang kami menemukan ada buktinya, seperti itu. Jadi keluarga korban mengetahui anaknya dianiaya karena melihat video yang viral lewat media sosial, begitu ya Mbak Anin? Itu untuk korban yang kedua dengan inisial AMW yang bayi diinjak 8 bulan. Tapi kalau yang sebelumnya yang 2 tahun itu MKZ awalnya memang timbul kecurigaan ya, karena kan tadi ada lebam, ada bekas luka gitu di badannya yang menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan gitu dari orang tua, sehingga sampai akhirnya kecurigaan tersebut terjawab karena ada salah satu saksi yang mungkin memberikan keterangan bahwa memang anaknya dianiaya melalui bukti CCTV tersebut. Sebelum video itu viral, Mbak Anin, apakah memang orang tua korban, baik yang satu maupun yang dua atau bersama-sama, sudah mencurigai keadaan anaknya karena melihat katanya kan ada lebam-lebam begitu ya? Atau memang benar-benar menjadi yakin dan kemudian mengadukan kasus ini ke polisi setelah melihat video viral? Oke, iya. Jadi dari awal ketika tidak ada bukti, mereka tidak berpikiran ya ini bekas aniaya gitu ya. Cuman mereka sempat juga ke dokter gitu dan dicek ketika melakukan pemeriksaan, memang keterangannya bukan karena si anak ini jatuh atau karena keteledoran bermain atau apapun, tapi memang ada benda tajam yang mungkin membuat luka tersebut gitu. Benda tajam atau benda keras mungkin ya yang melukai atau membuat memar gitu di tubuh anaknya, sehingga memang awalnya ada kecurigaan ketika dari keterangan dokter tersebut gitu ya, ternyata ini disebabkan oleh benda, maka dari situ orang tua menanyakan ke pihak Wensan lewat WhatsApp. Nah, jawabannya tidak terjadi apa-apa. Nah, akhirnya karena curiga mungkin dicari tahu terus oleh orang tuanya dan akhirnya ada saksi yang berani gitu untuk memberikan keterangan dari bukti CCTV. Itu kalau yang kita lihat sekarang kasus ini kan sudah ditangani oleh Polres Metro Depok ya Mbak Anin ya, dan MI sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita lihat tadi gambarnya sudah mengenakan rompi oranye. Apakah ini akan berlanjut ke tahapan berikutnya? Apakah Anda dan tim advokasi sudah juga memberikan bukti-bukti, karena kan video viral itu juga mungkin harus diberikan kepada kepolisian, atau seperti apa Mbak Anin?
Oke, oke, sebenarnya betul, dari tersangka memang sudah menggunakan baju orange ya, udah ditetapkan juga sebagai tersangka. Tapi, seperti yang saya selalu sampaikan juga, ini belum selesai, ini belum berakhir, tahapan masih panjang gitu. Dan kalau Hmm, terkait bukti itu sendiri, kita harus menyerahkan ke pihak, kepolisian ya, karena kan sebenarnya tugas penyitaan CCTV ada dari sana gitu. Tapi ya dari sini sendiri kita hanya melaporkan bahwa ditemukan bukti, maka seharusnya dapat disita ya CCTV-nya dan hmm. ditelusuri lebih lanjut, dijadikan bahan periksa. Dan sejauh ini saya mendapatkan keterangan bahwa hari ini tadi didampingi tim advokasi lainnya bahwa ada 3 saksi yang sedang diperiksa juga di Polres Depok gitu. Dan besok Hmm. juga saya akan mendampingi 3 saksi lainnya yang ikut dipanggil juga untuk diperiksa di Polres Depok. Sejauh itu seperti itu perkembangannya. Undang-undang Perlindungan Anak yang disebut-sebut di dalam pemberitaan terkait kasus ini, Mbak Anin, ancaman hukuman maksimalnya adalah 5 tahun untuk kasus yang mirip seperti yang dilakukan oleh pelaku MI. Apakah Iya, seperti itu yang diharapkan oleh keluarga korban, atau apa iya. persisnya yang diharapkan keluarga korban dari Anda dan Oke. teman-teman di tim advokasi ini, Mbak Anin? Oke, sejauh ini memang kami menyerahkan ya ke pihak kepolisian pelimpahan berkasnya ke kejaksaan seperti apa gitu. Tapi ya harapannya Hmm. memang kalau secara Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan memang ancaman terberatnya di 5 tahun gitu. Oleh Iya. karena itu ya kami hargai proses hukum yang ada, kami juga menunggu gitu kira-kira tuntutan seperti apa dari pihak kejaksaan dan ya harapannya memang dapat dihukum dengan setimpal-timpalnya gitu. Mengingat ini Hmm. kasus kekerasan terhadap anak, tidak ada toleransi ataupun kompromi gitu terhadap kasus kekerasan terhadap anak. Seperti itu sih. Ditambah kami juga mendengar juga tadi laporan dari beberapa saksi bahwa ternyata bahkan mereka sebagai saksi di sana, bekerja di sana juga bersama pelaku MI saat itu digaji juga cukup tidak layak gitu. Seminggu Hmm. hanya 250.000, tidak sama uang makan, dan kalau mereka ada berhalangan masuk karena sakit atau apapun bisa dipotong empat puluh Iya. ribu ditambah perlakuannya juga kepada pihak saksi juga mereka suka merendahkan maupun Hmm. Hmm. mereka sering menyuruh gitu di luar tupoksinya gitu, misalnya disuruh mencuci Iya. gorden, mencuci baju bayi dan sebagainya. Jadi memang pelaku ini memang sangat banyak gitu ya evaluasinya untuk mungkin kita harus memberikan hukuman yang setimpal-timpalnya seperti itu. Mbak Anin, ini mungkin boleh diceritakan juga sepanjang yang tim advokasi akhirnya pelajari, Ya. sebetulnya tersangka MI ini hanya seorang diri saja mengelola daycare Wensen itu, atau tadi seperti yang barusan Anda katakan saksi-saksi itu adalah stafnya begitu. Ada berapa orang? Karena kalau saya berpikir ketika memasang CCTV kan logikanya harusnya paham ya bahwa itu akan terekam begitu. Kalau mau berbuat jahat mungkin dia berpikir-pikir ulang dan tersangka mengatakan katanya kilaf. Bisa digambarkan Ya. kondisi daycare itu seperti Ya. apa, Mbak Anin? Oke, seperti yang kita ketahui juga bahwa pihak kepolisian menemukan bahwa daycare itu belum ada perizinan ya, Mas. Jadi di mana Hmm. memang beliau merupakan seorang owner daycare-nya, tapi jujur dari tim kami juga belum mengetahui kepengurusan strukturnya seperti apa. Tapi yang pasti dia selaku owner, tapi saat di daycare tersebut beliau ikut turut untuk mungkin melakukan pengasuhan ya terhadap Oke. bayi-bayi ataupun balita yang dititipkan di sana. Sehingga memang Ya, dalam kasus ini kita mungkin bukan nanti akan dijelaskan juga ya oleh tim kuasa hukum kalau memang ada kesempatannya bahwa kita juga baik. sedang menelusuri lebih lanjut posisi seperti apa, strukturnya seperti apa, tapi yang pasti Ya, saksi-saksi ini pun saya tidak bisa menjelaskan secara langsung ya siapa mereka, siapa saja di baik, baik. dalamnya, tapi yang pasti memang ada keterlibatan dengan yang ikut kerja gitu di dalam Wensen School Indonesia seperti itu. Kita harapkan tentunya ada kejelasan kepastian dari kelanjutan kasus ini. Terima kasih Mbak Anindita Terima kasih Arsa juga. Prameswari, tim advokasi keluarga korban sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Mbak Anin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.